Assalamualaikum Bu Apni. Waalaikumsalam Bu Erlina. Apa kabar nih Bu Apni? Alhamdulillah Bu, sehat Bu Erlina. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat nih Bu Apni. Gini Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk coaching kita hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee dan memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon Ibu atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ibu jangan lupa tetap menerapkan prinsip-prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Baiklah Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Bu, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan. Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan mengembangkan potensi yang ada dari dalam diri coach saya, Bu. Baiklah Bu Apni, demikian dulu ya percakapan praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching Baik, bersama Ibu Tiolina. baik Bu Herlina, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Tiolina. Gimana kabarnya Bu? Aman? Aman, Bu, aman. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat. Nah, eh by the way ini Bu, ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu Tio dapatkan dari coaching kita hari ini, Bu? Ini, Bu, hmm, sekarang kan memasuki tahun ajaran baru nih. Saya mendapat tugas menjadi guru kelas di kelas 4. Jadi, saya lagi mikir-mikir nih, apa sih metode-metode atau game edukasi yang bisa saya lakukan agar murid saya nantinya bisa fokus belajar dan benar-benar bisa menerima saya di kelas. Artinya mereka memiliki minat terhadap apa yang saya ajarkan, Bu. Oh gitu. Oke, jadi Ibu sedang merencanakan pembelajaran yang memikat hati murid sehingga mereka fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu pimpin. Begitu ya, Bu ya? Betul sekali, Bu. Saya sangat ingin murid saya tidak mudah jenuh dan tetap konsentrasi gitu, Bu. Baik, baik. Menurut pengalaman Ibu, apakah Ibu pernah melihat Ibu yang melihat murid yang antusias ataupun yang aktif saat belajar? Pernah sih, Bu. Saya pernah membuat game edukasi di kelas dan murid saya semangat. Saat diminta belajar yang langsung praktek, membuat satu produk juga mereka semangat, Bu. Tapi hasil pekerjaan mereka belum memuaskan menurut saya. Dan mereka juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, sehingga fokusnya sulit dikendalikan. Mereka cenderung pasif dan malas merespon gitu, Bu. Hasilnya belum memuaskan ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira itu nilai mereka berada di angka berapa ya, Bu? Ada sih beberapa di angka 8, namun lebih banyak mereka di bawah angka 6 ke bawah, Bu. Menurut pengamatan Ibu, apakah Ibu memiliki alternatif atau rencana cadangan untuk membangkitkan minat belajar murid tersebut, Bu? Nah, itu dia, Bu. Saya sedang bingung menentukan apa yang harus saya lakukan nanti agar anak murid saya menggemari apa yang saya lakukan dan yang saya perintahkan. Apakah saya tetap memakai metode seperti tahun lalu atau harus saya
ubah ke metode yang lain. Hmm, jadi kan Bu, apa kegiatan yang sudah berhasil Ibu lakukan dan kenapa Ibu katakan itu berhasil gitu? Hmm, saya pernah melakukan game edukasi angka untuk membuka pelajaran baru. Mereka semangat dan fokus agar ketika tiba giliran mereka, mereka bisa berikan jawaban. Ketika ice breaking, mereka juga semangat dan mencoba untuk fokus agar mereka tidak salah. Nah, kalau untuk Hmm. teori kira-kira gimana ya Bu? Apa saya harus membuat diskusi kelompok atau memakai gambar atau media atau saya harus membuat media alternatif lain ya Bu? Menurut Bu Tio, kegiatan yang tadi Ibu sebutkan itu bisa nggak dipakai buat tahun ajaran baru ini? Bisa sih Bu, saya coba aja kali ya Bu. Karena kan anaknya juga sudah berbeda. Maka berbeda pula cara mereka untuk menerima pelajaran. Baiklah. Apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Itu tadi Bu, saya akan mencoba membuat mereka belajar dalam kelompok dengan gaya belajar yang sama. Saya juga akan mengajak murid belajar di luar kelas sesuai dengan materi saat itu. Dan sepertinya saya juga harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas agar mereka tertib. Gitu Bu. Hmm, siapa Bu dan apa kira-kira yang dapat membantu siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Bu Tio untuk menjalankan rencana Ibu itu, Bu? Saya berbagi pengalaman dengan guru lain, bertanya kepada siswa, dan belajar dari media pembelajaran lainnya seperti YouTube ataupun yang lainnya, Bu. Hmm, kira-kira nih, Bu, kapan nih target selesai progresnya? Akhir bulan ini, target saya harus sudah selesai, Bu, termasuk modul ajar dan rancangan penilaiannya. Baik, Bu. Tetap semangat. Sudah lebih fresh kan, Bu? Idenya sudah keluar kan? Iya nih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya sudah di coaching. Terima kasih kembali, Bu Tio. Senang berbincang dengan Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga, Ibu Agni. Baik. Assalamualaikum kembali nih Bu Apni. Waalaikumsalam, Bu Herlina. Oke lah, tadi Ibu nih baru aja melakukan coaching bersama dengan Ibu Tiolina. Nah, selanjutnya nih Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama saya nih Bu ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang Ibu inginkan? Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Oke, Bu. Baik, Bu. Pada coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tersebut, saya merasa bisa membantu coach dalam menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Bu. Ya, Bu Apni. Jadi menurut saya sebagai observer nih ya, proses coaching yang tadi Ibu Mm-mm. lakukan dengan Ibu Tiolina sudah berjalan dengan baik ya, dan sudah menggunakan proses alur tirta ya. Jadi Ibu sudah bisa saya lihat menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Tiolina dan juga Tiolina akhirnya bisa tuh menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu dengan coaching yang Ibu sudah lakukan sih sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, Bu. Nah, untuk pertanyaan Iya. terakhir saya kali ini ya, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik, Bu. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching yang tadi saya lakukan adalah saya itu ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa lebih baik lagi, Bu. Baiklah, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini ya, Bu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apni. Waalaikumsalam, Ibu Erlina. Selamat siang menjelang sore nih, Bu Tiolina. Terima kasih. Sama-sama, Makasih Ibu. kembali. Selamat sore.